Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore. Ini cuacanya alhamdulillah cerah tapi berangin ya. Hari ini hari Senin terakhir di bulan Juni 2025. Sekaligus Senin pertama di tahun 1447 Hijriah. Hari ini hari Senin tanggal 30 Juni 2025. Bersamaan 4 malam kelima Muharram 1447 Hijriah. Artinya dalam 5 malam ke depan, 5 hari 5 malam ke depan itu udah Asyura, teman-teman. Sudah puasa Asyura ya, hari Asyura 10 Muharram. Orang banyak yang mengatakan hari Asyura atau Yaumus Syura itu adalah hari lebarannya anak yatim gitu. Dan ada perayaannya gitu. Tapi kita dianjurkan untuk berpuasa di hari Asyura itu. Berhubung puasanya adalah puasa sunnah, teman-teman, jadi kalau mau dilakukan sok silahkan, nggak dilakuin juga nggak apa-apa, nggak ada paksaan juga sih, karena memang la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Cuma disclaimer, jangan artikan ayat itu sebagai pembenaran untuk kita bersantai-santai dalam beragama Islam ini, karena di Al-Baqarah ayat 208 disebutkan, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam agama Islam itu dengan sungguh-sungguh, dengan menyeluruh, totality gitu ya, maksimal. Itu serius gitu maksudnya. Jadi gitu. Begitu. Ya, kenapa? Sorry ya teman-teman ya, ada gangguan teknis. Karena orang nggak tahu, mereka nggak tahu saya lagi bikin YouTube gitu. Saya bukannya masalah sombong atau gimana ya, gitu. Saya bukannya sombong atau gimana, enggak ya teman-teman ya. Karena memang kalau memang saya lagi serius begini, saya tuh benar-benar gak mau diganggu. Whatever the reason is, whoever he or she is gitu loh. Saya pasti akan begitu teman-teman. Karena bukan apa-apa ya. Saya juga orangnya nggak kepengen populer gitu loh. Saya orangnya nggak kepengen populer dan bukan orang yang apa ya, kalau bahasa lebih ininya tuh apa, haus validasi gitu. Saya bukan orang yang seperti itu teman-teman. Karena percuma aja. Kita boleh punya nama di dunia. Kita boleh banyak orang yang mengenal kita di dunia teman-teman. Kita boleh populer dan terkenal di dunia teman-teman, tapi percuma kita nggak punya popularitas di langit. Kita nggak punya nama dan keterkenalan di langit sana. Khalidina fiha abada gitu. Kita tuh di sana. Padahal di dunia itu fana teman-teman. Jadi kalau orang mengenal kita di dunia, kenalnya cuma sebentar doang. Popularitas, keterkenalannya cuma ya sebentar doang. Tapi kalau di akhirat, di langit gitu ya, keterkenalan kita, popularitas kita itu selama-lamanya teman-teman. Jadi ya percuma aja kita membangun reputasi, membangun nama, image, citra gitu ya. Selama kita sebisa apapun kita bikin
punya nama lah di dunia, tapi kita nggak punya nama di langit. Buat apa gitu loh. Jadi makanya saya tadi maaf ya teman-teman, agak ketus gitu ke orang yang manggil saya tadi gitu loh. Karena maaf kata ya, saya tuh orangnya kalau lagi begini, apalagi kan tadi kita ngebahas tentang ayat Al-Quran kan, udkhulu fisilmi kafah itu tadi, lah diganggu sama si kafir itu tadi kan kurang ajar. Untung saya nggak sorot itu kameranya. Kalau saya sorot itu wah bisa jadi problem. Untung saya nggak sorot, karena kita lagi bahas Al-Quran diganggu kayak gitu, itu kan setan gitu loh. Percayalah dengan saya, hanya setan dan orang kafir yang gak senang dengan kita ngomong Al-Quran. Percayalah, yang hanya setan dan orang kafir lah yang gak senang dengan kajian Om Bagus setiap 2 minggu sekali itu hari Ahad. Karena memang bersumbernya dari Al-Quran. Dari Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179. Dan kemarin Rasul Haraman ada beberapa lagi ayat-ayat Al-Quran yang disinggung. Jadi sekali lagi hanya setan dan orang kafir yang gak seneng kalau kita bahas Al-Quran. Termasuk tadi kita lagi bahas tentang apa? Tentang counter dari la ikraha fiddin, jangan diartikan sembarangan. Karena ada udkhulu fisilmi kafah, saya dipanggil-panggil, apa enggak biadab itu namanya. Gitu loh. Memang biadab ya, karena memang orang tuanya juga enggak membiasakan yang orang-orang kayak gitu dekat dengan Al-Quran. Semuanya kembali lagi ke rumah, teman-teman. Kalau memang ya ketika anak sekecil itu yang ada di sana itu diingatkan, diajak, walaupun kita nadanya mungkin nadanya tinggi, nadanya keras, nadanya frontal, taruhlah begitu, tapi tujuannya baik. Supaya tujuannya baik, supaya apa? Sholatnya khusyuk, sholatnya bagus, ngaji Al-Quran tuh serius, nggak main-main gitu, bagus gitu, niatnya baik gitu. Cuma balik lagi, karena kemarin saya baru belajar, caranya harus bagus. Walaupun kita tahu mana yang benar, sadar apa itu yang namanya kebenaran, tahu bahwa kita ini sedang berbuat baik, sadar kita niatnya memang untuk hal yang baik, tapi ternyata ada satu lagi yang kita sering abai. Caranya harus bagus, teman-teman. Saya akui yang kemarin itu memang cara saya nggak bagus mengingatkannya, karena saya terlalu brutal. Tapi memang itu tujuan saya baik gitu. Tapi kembali lagi teman-teman, karena memang ngedidik anak zaman sekarang itu tantangannya luar biasa sekali, teman-teman. Ujiannya luar biasa sekali. Saya nggak bilang berat ya. Tapi luar biasa sekali itu. Perlu usaha lebih. Perlu pengorbanan lebih. Ya karena mereka juga produk dari orang-orang yang usianya sebanyak saya, yang udah nikah, terus punya anak. Dan orang-orang yang sekarang jadi orang tua bagi anak-anak angkatan sekarang, mereka dulu juga pasti nasibnya sama kayak saya. Kecilnya dulu dimarahin, digalakin, dikerasin, dan mereka trauma itu. Akhirnya mereka membalaskan dendamnya, never do the same again to their children, to their beloved son or daughters.
Begitu. Inilah yang membuat tantangannya jadi besar, teman-teman. Ditambah lagi apa? Ditambah lagi mau tahu nggak apa? Sekarang seperti yang saya bilang, anak-anak zaman sekarang itu linglung. Kenapa linglung? Arus informasi banyak sumbernya, dari A, dari B, dari C, dari D, dari E, dari F, dari G, dari H, sampai dari mana-mana. Itu. Dan anak itu di rumah tidak diberikan fondasi, tidak diberikan filter, tidak diberikan konstruksi yang kuat untuk menyaring, untuk untuk tahu mana yang benar, kebenaran yang hakiki itu yang mana. Karena maaf kata ya, jauh sebelum Om Bagus menyampaikan banyak orang yang gak memasukkan Al-Quran dalam pikir mereka. Saya sudah ngomong duluan bahwa maaf kata ya, rata-rata orang Islam di Indonesia ini tuh ibaratkan menjalankan agama Islam itu secara nominal saja, secara simbolis saja, secara seremoni saja. Al-Quran dibaca cuman ya kalau nggak pas Yasinan, ya pas ini haulan. Kalau nggak pas haulan, pas Muharraman macam kemarin. Kalau nggak itu baca pas bulan Ramadan doang. Kalaupun kesentuh itu Quran bulan Ramadan, kalau kagak kesentuh riweh, ya kan? Jadi Al-Quran itu masih dalam tahap hanya sekedar dibaca, dilafaz, diucapkan, tapi tidak dibadanin, tidak masuk ke otak. Padahal dari 6.000-an ayat dalam Al-Quran itu semuanya 100% mengandung kebenaran yang hakiki. Di balik 6.000-an ayat Al-Quran itu, 6.000-an lah pokoknya, kita biar sama pengertiannya, kita nggak apa-apa lah pakai pengertiannya dari Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Yang menghitung ayat Al-Quran itu ada 6.666. Walaupun itu hanya kandungannya saja, bukan jumlah sebenar. Kalau jumlah sebenarnya memang masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan 6.236, ada yang mengatakan 6.401, ada yang mengatakan berapa, pokoknya di bawah 6.666. Tapi nggak apa-apa lah, kita biar sama, kita ambil pengertiannya Syekh Nawawi Al-Bantani atau pengertian umum aja, 6.000-an. Di balik 6.000-an ayat Al-Quran itu terkandung, ya, terkandung 100% kebenaran yang hakiki. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, ya. Jadi yang mengatakan siapa? Al-Quran itu ya Allah. Al-Quran itu tidak ditulis oleh orang. Al-Quran itu baru ditulis ketika para sahabat yang menghafal Al-Quran itu banyak yang meninggal. Supaya tidak lupa kemudian ditulis. Dan itulah yang menjadi awal dari cikal bakal proses turunnya Al-Quran, proses lahirnya Al-Quran secara berangsur-angsur turunnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari.
Karena Al-Quran itu pertama Al-Quranul Karim pertama disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara malaikat Jibril. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hafal Al-Quran, disampaikan kepada para sahabatnya. Para sahabat hafal Al-Quran, satu persatu meninggal. Maka kemudian ditulis dan didokumentasikan, kalau bahasa sekarang. Makanya kemudian dibikin yang namanya mushaf di zaman Utsman bin Affan, salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khulafaur Rasyidin. Nah, di balik itu semua, Al-Quran itu mengandung kebenaran. Termasuk mereka yang hobinya menghujat Al-Quran di TikTok, di media sosial itu memang sudah disampaikan dalam Al-Quran. Summun bu'mun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuh buta, tuli, bisu, ya, budek, ya. Fahum la yarji'un. Ya, bahkan Allah udah kasih peringatan tentang kitab suci. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Itu loh. Jadi memang kalau kita ngomongin Al-Quran ini tuh gak akan ada Al-Quranul Karim ini. Harus benar ngomongnya Al-Quran, bukan Al-Quran. Al-Quranul Karim. Al-Quran pakai kaf ya. Bukan Al-Quran atau Al-Quran, enggak, Al-Quran. Ditekan itu tenggorokan, Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita ngomongin Al-Quran itu tidak akan ada habisnya. Karena memang Al-Quran itu mengandung semua kebenaran. Ya, orang-orang yang nggak suka dengan Al-Quran itu biasanya orang-orang yang mengingkari kebenaran. Orang-orang yang nggak suka membahas atau dibahaskan Al-Quran di depan mukanya, itu biasanya orang-orang yang udah mengingkari kebenaran. Itu loh. Jadi makanya kenapa saya tadi agak ketus tadi. Lawang kita lagi ngebahas tentang counter dari la ikraha fiddin yang kerap kali diartikan sembarangan dengan udkhulu fis-silmi kafah. Itu counternya. Masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan sungguh-sungguh, secara menyeluruh, all out, maksimal, serius gitu. Dan seterusnya gitu loh. Dan yang setara dengan itulah. Ya pokoknya kafah. Kafah tuh maksimal, sungguh-sungguh, serius, totalitas, menyeluruh. Nggak main-main. Kalau Islam tuh Islam yang benar. Jangan mencampur atau sinkretikkan apalah itu namanya. Mentalfiqkan Islam itu dengan ajaran sebelum Islam. Ya. Kalau memang sudah masuk Islam ya tinggalin itu yang sebelum-sebelumnya. Nggak usah kita sudah Islam tapi nyata-nyatanya masih abangan. Lah itu bukan Islam namanya. Islam bohongan. Kalau udah Islam beneran nggak ada pemahaman-pemahaman abangan yang mengatakan sholat itu cuman sekali aja seminggu, Jumat. 5 waktu yang wajib fardu dibilangnya sholat sunnah, pala bapakmu itu. Terus kalau memang udah Islam, ketika sudah masuk waktu sholat ya gegaslah sholat. Ya, gegaslah sholat. Karena sholat itu disebut dalam salah satu ayat dalam surat An-Nisa, saya pernah bahas di pengajian itu, ya, ada waktunya, ditentukan waktunya, gitu loh. Antara aja lah pak, belakangan aja lah pak, ini sholatnya masih banyak ini pak, pala bapakmu itu ntar lama-lama kamu nggak sholat. Itu jelas kok, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Kalau tidak sholat ya rontok lah tiang agama ini.
Yang membedakan pengikut agama Allah dengan yang bukan pengikut agama Allah adalah sholat. Itu jelas loh di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran tentang sholat, dan juga di beberapa kajian dalil-dalil lain tentang sholat. Itulah yang membedakan antara pengikut agama Allah dengan yang bukan pengikut agama Allah, apa? Sholat, teman-teman. Kalau kita tidak sholat, kita bukan pengikut agama Allah. Kalau pengikut agama Allah harus sholat. Gitu. Makanya kenapa sholat itu masuk rukun Islam yang kedua, bukan rukun Islam yang terakhir. Setelah kita bersyahadat, mengucap syahadat, melafaz syahadat, ya, itu adalah janji, kredo, pengakuan bahwa kita berjanji dan bersaksi untuk mengakui. Masa saya suruh bikin catering? Pasti lah. Oga banget di toko dapur. Iya kan? Saya. Nanti habis saya buang air kecil, kita lanjutin ya. Ya, welcome back teman-teman. Jadi kita tegasin lagi ya. Jadi kalau syahadat itu adalah pengakuan, creed, ya, pengakuan bahwa tidak ada yang disembah selain Allah. Karena hakikatnya la ilaha illallah adalah, ada musik lagi siapul. Nah, lanjut ya. Hakikatnya dari la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar tiada Tuhan selain Allah, atau tiada sesembahan selain Allah, tapi tidak ada yang disembah selain Allah. Tidak ada yang tidak ada yang disembah selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak, layak, atau tidak ada Tuhan yang selayaknya, berhak, selayaknya, sepatutnya, berhak, dan pantas disembah selain Allah. Kalau mau yang lebih ultimate lagi, adalah tidak ada Tuhan yang selayaknya, sepatutnya, sepantasnya, setulusnya berhak untuk disembah selain Allah. Itu hakikatnya yang paling ultimate. Itu pengakuan, itu janji, itu creed. Sama kayak kalau di tetangga sebelah tuh pengakuan iman rasuli atau the Nicene Creed. Nah, syahadat itu creednya agama Allah, bahwa tidak ada yang disembah selain daripada Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itu. Jadi syahadat itu pengakuan, admission, creed. Dan apa? Pengakuan dan apa? Deklarasi, istihar, surrender, tunduk, istihar, surrender. Surrender kepada siapa? Surrender kepada Allah. Itu. Bukan surrender kepada selain Allah. Gitu. Itu udah hakikatnya. Lalu kenapa sholat ditempatkan di nomor 2 dalam rukun Islam? Karena yang membedakan kita orang Islam, orang agama Allah, inna dina indallahil Islam, dengan yang bukan penganut agama Allah itu adalah sholat. Kenapa? Seluruh nabi utusan Allah mengajarkan sholat, mengajarkan sujud. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW mengajarkan sholat, mengajarkan sujud. Gitu. Itu yang membedakan. Jadi kalau kita sudah Islam, ya begitu sudah masuk waktu sholat, ya gegaslah sholat. Apa salahnya sih kita mengkorbankan sebagian dari waktu kita untuk bersujud kepada Allah? Gitu. Makanya orang nggak sholat, orang tuh sakit. Orang sakit tidak sehat.
Orang nggak sholat berarti tidak sehat. Orang nggak sholat tandanya tidak. Pak, kata Panur gantinya libur 2 hari. Oh gitu. Kita ke polsek teman-teman. Kita ke polsek aja. Kita dulu. Oke, kalau gitu kita ke polsek teman-teman. Balik ke awal. Jadi kan semuanya. Jadi kalau kita bersyahadat itu tuh artinya kita mengakui kebenaran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Gitu. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kalau kita udah bersyahadat, berarti tandanya nggak boleh lagi kita menyembah selain Allah, nggak boleh lagi kita menuhankan selain Allah, karena hakikat dari la ilaha illallah itu adalah tidak ada yang dituhankan selain Allah. Gitu. Lalu kenapa kok sholat ditaruh di nomor 2? Yang membedakan dengan agama Allah dengan yang bukan adalah sholat, teman-teman. Orang Islam sholat. Kalau dia tidak sholat, berarti dia tidak Islam. Berarti dia bukan orang Islam. Orang bukan Islam mah tidak diwajibkan sholat. Orang disuruh sholat aja kagak, ya kan? Kalau orang bukan Islam nggak disuruh sholat, ya. Tapi kalau orang Islam disuruh sholat, gitu. Bahkan diwajibkan sholat itu. Makanya masuk rukun Islam. Jadi kita tugas bakal full seminggu di polsek nih. Soalnya Rabu saya nggak kesini. Gitu. Rabu saya nggak kesini. Jadi saya full kayaknya seminggu ini di polsek. Ya relief sih, alhamdulillah. Saya mau menenangkan diri dulu juga. Supaya nanti minggu depan kalau ngajar lagi jadi lebih tenang lah insya Allah gitu. Kita bikin setengah jam aja ya teman-teman ya. Ya lebih dikit gak apa-apa. Jadi paling tidak kita jadi tahu bahwa yang membedakan umat agama Allah dengan yang bukan adalah perintah sholat, gitu. Kalau orang sebelah gak diwajibkan sholat karena memang gak ada perintahnya, gitu. Karena memang gak ada perintahnya, gak disebut secara eksplisit. Semua nabi itu memerintahkan umatnya sholat, sujud. Termasuk Nabi Isa atau Yesus, Nabi Musa, Moses, Abraham, Ibrahim, masuk Adam, itu memerintahkan umatnya sholat, sujud. Gak ada yang memerintahkan untuk tidak sholat, gak ada. Begitu. Itu yang membedakan antara umat agama para nabi, dinun anbiya, dengan yang bukan. Orang yang menganut dinul anbiya, agama para nabi, itu adalah orang yang bersujud pada Allah. Mau 3 kali sehari, 5 kali sehari, ya. Itu adalah penganut dinul anbiya, agama para nabi, gitu. Dan kalau orang yang mengikut agamanya para nabi, dinul anbiya, ya, itu percaya sama saya, kitab sucinya nggak pernah diedit-edit, nggak pernah direvisi-revisi, nggak pernah diperbetulkan, nggak pernah
bersandar kepada translation atau terjemahan. Pasti bersandar kepada original teksnya atau teks aslinya atau nasnya kalau bahasa kita. Alphard tua. Atau nasnya. Ya. Gak bersandar pada terjemahan. Dan yang paling penting apa? Kalau pengikut agama para nabi, ya, pengikut agama para nabi adalah mereka yang Tuhannya satu dan namanya sama. Namanya adalah Allah Subhanahu wa taala, Eloah, Elohim. Elohim itu Allahumma. Eloah atau Allah itu Allah dalam bahasa Ibrani. Ya. Alif, elif, lamet, he. Kalau bahasa Ibraninya, alif, lam, ha. Udah pasti itu. Tidak ada sebutan, Pak itu Allah, Eloah, Elohim itu gelar. Dan saya bilang, kalau gelar kenapa kamu nggak daftar jadi Elohim aja? Kamu nggak daftar, kamu kenapa nggak daftar jadi Eloah aja? Kalau memang Eloah, Elohim, Tuhan, Allah atau Allah itu gelar, kamu daftar aja sana. Gitu. Jadi Tuhan, jadi Allah, jadi Eloah, jadi Elohim, kata orang. Kamu daftar, nanti dapat gelar Elohim apa gitu misalkan. Allah siapa gitu misalkan. Dah ya kan katanya gelar. Bagaimana sih? Ya kalau gelar tuh ditulis di depan, Allah siapa gitu. Eloah siapa, Eloh siapa, Elohim siapa gitu. Kan katanya gelar. Titel. Ya kan? Sama kayak gelar kebangsawanan, gelar akademik, gelar adat gitu. Orang kan kalau gelar adat bisa bangga. Kanjeng Pangeran Haryo, Kanjeng Tumenggung, Kanjeng Pangeran Gusti Ayu, Gusti Raden Ayu, Kanjeng Raden Ayu, Raden Mas, Raden Ayu dan seterusnya. Gelar adat. Atau taruh di belakang Dato apa gitu misalkan. Macam-macam banyak lah pokoknya. Kan ditaruh. Lah katanya kalau menyamakan Allah, Eloah, Elohim, Allah itu sama kayak gelar, ya kamu tulis Allah siapa gitu. Allah siapa? Allah siapa gitu di depan nama Anda. Ya. Tulis Allah siapa? Namanya. Kan begitu. Saya bilang dalam hati, enak bener loh menyamakan Tuhan itu dengan nama pribadi Tuhan dengan gelar Oon itu namanya. Makanya teman-teman ya, dalam beragama, makanya kenapa saya nih bangga jadi orang Islam. Dan Anda yang terlahir sebagai orang Islam, orang beragama Islam dari lahir. Dan Anda yang memilih untuk menjadi bagian dari agama Islam dengan satu proses yang bernama mu'alaf itu. Ya. Saya bilang Anda wajib berbangga. Kenapa? Karena agama Islam ini adalah agama yang aturan mainnya jelas. Agama yang konsepnya jelas. Agama yang semuanya serba jelas semuanya. Gak perlu diperdebatkan lagi. Cukup kita jalankan, sami'na wa ata'na, udah selesai. Gak perlu bertanya-tanya, Pak kenapa ini harus salat malam-malam gini Pak? Emang Pak kenapa orang tuh salat tuh jam 1, jam 2, jam 3 pagi itu? Kan belum masuk waktu salat Pak. Pak ini kenapa Pak sebelum subuh udah ada azan Pak? Jawabnya
Orang sholat jam segitu memang bukan sholat wajib. Itu namanya sholat sunnah. Sholat tidak wajib. Sholat sunnah tahajud. Kenapa ada azan sebelum subuh? Itu azan pertama, memberitahu bahwa bentar lagi subuh. Maka gegaslah tunai sholat malam, gegaslah bebersih-bersih, gegaslah berkemas-kemas, berapi-rapi, supaya nanti ketika sudah masuk waktu sholat subuh tinggal tunai sholat subuh itu. Mau di rumah, di musala, di masjid, terserah. Mau sendiri, mau jamaah, terserah. Memang lebih afdal jamaah. Jamaah di masjid, jamaah di musala, gitu kan? Itu lebih afdal, lebih bagus. Ya. Jadi itu yang mau saya bilang. Makanya agama Islam itu semua sudah jelas set ya. Perangkatnya semua sudah jelas kok. Tinggal kita jalanin aja sami'na wa ata'na. Gak perlu kita bertanya-tanya. Pak kalau orang tuh salat tidak wajib, kenapa dia tunai salat? Ya dia mau nambah pahala. Karena dia merasa nggak cukup. Pahala tuh didapat dari yang wajib-wajib saja, ditambah lagi dengan yang sunnah, nambah pahala, bukan nambah dosa. Ya apa iya? Iya. Dia mau nambah pahala, dia mau surplus pahala kalau bahasa ekonominya. Surplus pahala dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, sholat malam, zikir malam, ngaji, sedekah, infak dan seterusnya. Puasa sunnah gitu. Nggak bersandar kepada yang wajib-wajib aja. Yang wajib dikerjakan, yang sunnah pun dikerjakan, saling mengisi. Jadi itu jawaban dari pertanyaan, Pak kenapa sih Pak orang tuh nggak wajib salat tapi dia salat. Dia sudah tahu itu puasa yang nggak diwajibkan tapi dia puasa gitu. Lah wong nambah pahala kok kamu larang? Itu namanya orang mau nambah pahala kok kamu larang. Itu namanya ndablek bin gedabrus. Ya. Orang mau nambah pahala kok kamu persoalkan, kok kamu gugat. Itu namanya ndablek bin gedabrus bin keblinger. Kalau saya mau kasih tahu. Ya. Coba sih. Sekarang jam 4.48, ntar lagi nih maghrib. Jam 5 lewat, jam 5.52 insya Allah. Gerah. Ini pecinya teman saya dijatuh. Pecinya ya, teman saya namanya Pak Okta, Ade Oktayu Rizal namanya. Gitu teman-teman. Jadi itu namanya, kalau kayak gitu orang mau nambah pahala kamu persoalkan, itu namanya gedabrus. Orang mau nambah pahala kamu gugat, itu namanya gebleng. Itu namanya ndablek. Kalau udah kayak gitu, solusinya apa? Kalau kayak gitu abaikan aja, buang aja ke laut. Ya. Yang penting kata kuncinya satu, jangan berbuat sesuatu yang makruh, jangan juga berbuat sesuatu yang diharamkan. Kalau sudah diharamkan itu dosa, apalagi makruh. Makruh itu sia-sia. Contoh misal, amalannya baik, niatnya baik, tapi makruh, sia-sia. Kenapa? Ya kamu niatnya tidak ikhlas. Ya niatnya cuma pamer, itu namanya makruh. Kita bahas Al-Quran misalkan, baik, tapi jadi makruh kenapa? Cuma buat sekedar, wah ini biar konten YouTube-nya ada variatifnya. Bukan murni untuk dakwah, bukan murni untuk mengajak orang untuk roja'ta fil ilal Quran, kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Itu ya,
itu dosa, itu makruh, itu sia-sia teman-teman. Oke, terima kasih. 2 menit lagi maghrib, sampai ketemu lagi.